Halo, selamat malam. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Suara saya sudah terdengar? Dengar, Pak. Ini mayoritas sudah di rumah atau masih di kantor atau dalam perjalanan? Oh, masih ada yang dalam perjalanan juga ya. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Sudah pukul 7.16 gitu kan. Untuk pertemuan pertama hari ini untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi. Mungkin di awal-awal izinkan saya memperkenalkan diri dulu gitu kan. Nama saya mungkin ada beberapa yang sudah mengenal ya kayak Mbak Nuryani semester lalu. Nama saya Bagus Gede Arta Pedana. Saya mengampu untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi serta juga terkait tata kelola teknologi informasi. Untuk aturan perkuliahan mungkin saya ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang sudah pernah diingatkan juga mungkin dari semester-semester sebelumnya. Jadi selama perkuliahan itu siswa dan dosen tuh wajib menyalakan kamera dan mikrofon, terutama saat absen dan interaksi ya. Saat absen dan interaksi juga mohon bisa disampaikan terlebih dulu di chat Zoom atau raise hand, nanti bisa dapat kesempatan untuk diskusi atau bertanya lebih lanjut. Untuk background virtual itu bisa pakai template resmi dari ITTS atau juga saya sebenarnya tidak terlalu, tapi kalau dari peraturan sih sebenarnya mewajibkan template resmi dari TTS. Lalu setiap siswa harus wajib memastikan yang memiliki laptop, jaringan atau aplikasi Zoom yang stabil selama perkuliahan. Kehadiran online itu dihitung sah jika mahasiswa atau dosen itu sudah ada interaksi di dalam kelas. Jadi saya harap setiap siswa dapat mengikuti perkuliahan tiap minggunya secara baik karena absensi itu menjadi salah satu persyaratan untuk nanti saat mengikuti UTS dan UAS. Lalu nanti rekaman perkuliahan ini akan dapat bermanfaat lagi bagi rekan-rekan sekalian. Nanti karena sudah di-record dan pasti nanti dari ITTS akan diupload juga ke YouTube. Jadi rekan-rekan kalau ingin melakukan review lagi pembahasan terkait materi minggu sebelumnya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya ITTS juga. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin kita perkenalan dulu. Di sini kalau dari data yang saya terima ada 9 mahasiswa ya dari Fakultas SI, ada Kevin Sinatria, ada Alfi Maulana, lalu ada Damar Galih, ada Akmal Yusuf, lalu ada Roni Ferdiansyah, lalu ada Lutfi Dwi Matvia Zain, ketujuh ada Muhammad Riki Tamami, kedelapan ada Mbak Nuryani, dan kesembilan ada Alfred Charles. Mungkin pertama-tama biar adil saya perkenalan diri dulu ya. Sudah terlihat share screen-nya. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, nama lengkap saya Bagus Gediarta Perdana. Selain menjadi pengajar di ITTS, saya juga bertugas di pemerintah Kota Tangerang Selatan, tepatnya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk pengalaman saya asli orang Tangerang Selatan, jadi domisilinya di Tangerang Selatan. Untuk dari TK, SD, SMP juga di Kota Tangerang Selatan. Untuk SMA saya di SMA Negeri 3 Tangsel atau dulu tuh lebih dikenal dengan SMA Negeri 1 Pamulang. Dulu saya menempuh kelas akselerasi, jadi menyelesaikan masa SMA cukup singkat ya, hanya 2 tahun. Lalu saya juga menempuh pendidikan di UPN Veteran Jakarta ya untuk S1 di bidang teknologi informasi di FIK. Lalu saya melanjutkan pendidikan kembali di Universitas Amikom Yogyakarta di jurusan informatika ya, S2 informatika di Digital Transformation Intelligence. Lalu untuk pengalaman portofolio saya, mungkin saya sedikit bercerita. Saya dulu awal saat kuliah ya untuk
magang gitu, itu implementasi salah satunya terkait kayak LMS gitu ya, Library Management System di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah lulus kuliah, saya bekerja sebentar ya di PT Asuransi Umum BCA ya. Itu salah satu unit bisnis dari salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dari Bank BCA. Saya bertugas di divisi audit, di situ sebagai internal audit officer. Memang saya direkrut waktu itu memang untuk fokus melakukan audit di bidang teknologi informasi, tapi selaku internal audit officer saya juga bertugas untuk mengaudit di divisi lain di luar divisi IT. Jadi saya juga ngaudit di bagian accounting, audit juga di bagian klaim asuransinya ya, underwriting-nya juga, dan selanjutnya. Waktu itu saya di sana juga nggak lama, mungkin sekitar 6 bulan gitu kan, karena saya keburu ada tugas lain, saya pindah ke pemerintah Kota Tangerang Selatan. Waktu itu ada pembukaan tes CPNS pertama tahun 2015 karena sudah CAT, jadi saya coba iseng aja awalnya. Ternyata dari iseng itu jadi keterusan ya, karena ternyata kalau sudah lulus tes CAT kita tidak bisa mundurkan diri. Jadi kalau mundurkan diri itu kalau sekarang mungkin masih diperbolehkan ya, cuma nanti kayak di ban berapa tahun gitu nggak bisa ikut tes CAT lagi nikahnya. Kalau zaman dulu tuh ada denda material, jadi suruh ganti rugi sekitar 50 juta. Makanya daripada saya didenda, lebih baik saya nyemplung sekalian. Dulu saya bertugas di BP2T, namanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sekarang mungkin lebih dikenal dari DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi sebenarnya dinas atau OPD yang menangani terkait perizinan. Jadi izin usaha, izin bangunan, tata ruang, semuanya di situ. Waktu itu saya ditempatkan di bagian software development, jadi nggak cuman terkait software development aja dari analisa, testing aplikasi yang mau dirilis. Saya juga support untuk manajemen layanan, jadi helpdesk, trainer juga ke user dan ke masyarakat. Saya juga dilibatkan untuk kesempatan untuk ikut dalam strategi planning ya, untuk mengukur sebenarnya kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari dinas ini dalam transformasi digital di layanan perizinannya. Lalu di tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika tuh terbentuk ya di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Waktu itu saya pindah ikut atasan ya, satu gerbong lah ya. Jadi semua unit-unit IT di semua dinas waktu itu digabungkan jadi satu dinas namanya Dinas Kominfo. Jadi ngurusinnya nggak cuma terkait server development, di situ juga ngurusin terkait keamanan informasinya juga, network dan data center juga, ada fungsi statistik juga, ada fungsi kehumasan juga. Jadi kalau kemarin rekan-rekan ingat kasus Leoni yang rame, nah itu dinas saya yang sekarang, Dinas Kominfo. Itu kemarin lagi sibuk-sibuknya di bidang humas untuk klarifikasi terkait anggaran-anggaran dengan dinas terkait yang mengurusin anggaran. Nah, itu salah satu data publik yang didapatkan Leoni untuk dapat data terkait laporan itu dari sistem yang kita buat juga namanya PPID. PPID itu kayak sistem untuk keterbukaan informasi publik. Jadi semua pemerintah kota ya baik di level kementerian sampai pemerintah daerah di level provinsi, kabupaten kota tuh wajib sebenarnya dari undang-undang keterbukaan informasi publik untuk mempublish. Nah, kalau dulu mungkin kita mau dapat informasi berapa sih anggaran, lalu kebaginya kemana aja, realisasinya berapa nih, untuk apa aja, itu susah ya. Nah, kalau zaman sekarang itu wajib dilakukan secara transformasi digital, nah itu lewat PPID. Dulu di tahun pertama 2017 Diskominfo terbentuk, saya memang terlibat di bagian transformasi digital dalam software development-nya. Lalu di 2018 saya pindah bidang unit ke bagian network dan infrastruktur komunikasi ya. Jadi di sini ngurusin terkait semua infrastruktur TK di Kota Tangerang Selatan, baik itu dari pengelolaan data center, networking juga, network baik jaringan internal antar dinas, antar gedung gitu ya, sampai juga jaringan internet di ruang publik. Salah satunya mungkin kalau rekan-rekan yang domisilinya di Kota Tangerang Selatan, di Kominfo tuh ada program namanya internet gratis ya di ruang publik. Nah, itu dilaksanakan oleh Diskominfo ya. Sekarang sudah sampai 3.000 titik lebih kita memfasilitasi internet publik itu di ruang-ruang publik seperti taman, balai warga, masjid. Nah, mungkin rekan-rekan yang kemarin sempat pandemi itu sangat terbantu saat
dilakukannya WFH atau PJJ, mungkin kan nggak semua orang tuh punya akses internet ya, apalagi yang stabil. Nah dulu karena kita sudah melakukan ini dari 2018, ketika hit pandemi di 2020-2021, itu banyak masyarakat yang terbantu untuk PJJ WFH di balai warga terdekat ya, atau di masjid-masjidnya. Sampai juga ada beberapa masjid yang melakukan kayak ada gerakan UMKM dari masjidnya, itu bisa lewat fasilitasi di masjidnya atau di balai warganya. Itu di infrastruktur saya juga nggak cukup lama ya. Itu di tahun 2018 sampai Mei 2020. Jadi saya terlibat dalam proses penganggaran juga, implementasi juga, sampai evaluasi di bidang infrastruktur terhadap infrastruktur teknologi informasi di Kota Tangerang Selatan. Di situ juga saya nggak cuma sebagai implementer juga, saya juga beberapa ikut di bagian unit tim lain, salah satunya sebagai bagian procurement, bagian pengadaan, lalu pemeriksa hasil pekerjaannya seperti QA gitu, dan sama tim teknis pengadaan. Jadi kita punya unit terkait pengadaan memang. Karena di tahun 2020 saya pindah lagi, balik lagi ke alam saya yang pertama di sistem development. Kali ini dapat role yang lebih besar ya, terkait pengelolaan aplikasi dan integrasi sistem informasi di Kota Tangerang Selatan, baik dari proses perencanaannya, developmentnya, testingnya, lalu supportnya ke semua PD, lalu melakukan training, implementasi, lalu pengintegrasian juga, pengelolaannya juga. Nah, kita di Tangerang Selatan itu pernah hit pengelolaan website atau aplikasi berbasis web ya. Dalam DNS itu sampai 500 subdomain. Jadi kebayang dengan tim yang kecil kita ngelola 500 subdomain, karena memang di Tangsel itu kita kita mencoba dalam proses di transformasi digital ya, dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Makanya dalam proses development-nya baik di sisi aplikasi, infrastruktur, dan keamanan kita tidak melibatkan pihak luar. Kenapa? Itu karena kita ingin meminimalisir ketergantungan. Karena kan di namanya dunia digital atau transformasi digital itu kan dinamis ya. Kalau kita bergantung dengan anggaran, dengan pihak luar, vendor, itu kita nggak akan bisa keep up. Makanya untuk pengelolaan apa namanya eh, TK di Tangsel ya itu kita lakukan secara in-house development. Lalu sedikit cerita lagi, eh, sekarang ya saya juga masih di tim pengelolaan aplikasi. Dulu namanya cuma unit pengembangan aplikasi, sekarang namanya unit pengembangan e-government. Yani sekarang pemerintah Indonesia nggak cuma mikir transformasi digital dalam pembuatan aplikasi aja, pembangunan infrastruktur TIK aja. Kita coba membangun suatu ekosistem besar namanya SPBE. Itu gimana caranya kita membuat sebuah enterprise arsitektur yang lebih efektif dan efisien. Jadi kita jangan sampai melakukan menggelontorkan anggaran sebesar-besarnya lalu tidak efektif efisien, jadi nggak ada ngasih added value nih bagi pemerintah. Makanya sekarang kita nggak cuma fokus dalam proses transformasi digitalnya, tapi di bagian tata kelola itu juga. Saya juga akhirnya sekarang ikut bergabung dengan ITTS, dengan Institut Teknologi Kota Tangerang Selatan itu sejak Oktober 2022. Memang bidang pendidikan atau riset yang saya geluti itu lebih berfokus di IT governance, audit, strategic alignment, sama operational IT, karena itu memang latar belakang saya ya dari awal sampai akhir. Lalu juga saya sebenarnya memiliki beberapa sertifikasi, seperti sertifikasi di bidang keamanan sistem informasi, lalu juga technical support, karena saya juga awalnya dari help desk gitu kan, lalu di quality assurance aplikasi juga, saya juga ada sertifikat di National Procurement Expert, yaitu di tenaga ahli pengadaan barang dan jasa, lalu di MATLAB Programming, MTCNE, dan sebagainya. Nah mungkin cukup itu dari pengenalan dari saya. Sekarang mungkin kita bergantian, saya ingin mengenal rekan-rekan lebih lanjut. Mungkin bisa dimulai dari siapa ya, absen pertama, sekalian saya melakukan absensi. Ada Kevin Sinatria yang hadir hari ini. Baik, malam Pak. Oke, Mas Kevin coba silakan open mic, lalu open cam juga, biar kita bisa kenalan lebih lanjut. Rekan-rekan juga mungkin juga mau kenalan dengan Mas Kevin. Sekalian saya coba mencatat ya, jadi saya pengen mau lihat landscape perkuliahan audit sistem informasi itu rata-rata seperti apa. Jadi mungkin silakan perkenalan Mas Kevin, domisilinya di mana, lalu kenapa join ITTS, lalu sekarang kesibukannya sedang apa nih. Mungkin silakan Mas Kevin. Baik,
Selamat malam semuanya. Malam Mas Kevin. Perkenalkan, saya Kevin Sinatria. Saya domisili di BSD ya, di Rawabuntu. Wih, siap. Lalu kenapa saya bergabung dengan ITS, khususnya jurusan Sistem Informasi? Karena saya penasaran aja sih dengan jurusan tersebut ya. Saya juga suka ngulik-ngulik, seperti bikin website dan segala macam. Lalu untuk kesibukan saya sekarang ini, saya ini seorang social media manager ya. Jadi saya mengurusi konten-konten sosial media dari suatu perusahaan. Dan saya juga bekerja remotely ke Singapura. Jadi itu aja sih, Pak. Tapi kerjanya lebih fleksibel ya Mas, remote working. Betul, betul. Iya, emang kalau di zaman sekarang lebih enak remote working sih Mas. Betul, Pak. Iya, oke. Makasih Mas Kevin. Baik, Oke, selanjutnya mungkin saya catat dulu absensinya Mas Kevin. Ada Alfi Maulana Alfarisi. Hadir Pak. Hadir. Ayo Mas Alfi, silakan Mas Alfi. Perkenalkan diri Anda Ya, Mas Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Akumal Faisi. Untuk saat ini saya tinggal di Jakarta Barat. Dan alasan saya kenapa memilih ITS dengan prodi sistem informasi. Yang pertama, saya dulu sebelumnya sudah research untuk ITS itu dia kuliahnya ke online. Saya, kebetulan saya waktu itu sudah bekerja juga, jadi memang saya targetnya itu mencari kuliahnya online. Lalu kenapa saya memilih sistem informasi? Karena di satu sisi saya suka dengan bidang teknologi, IT, dan juga manajemen. Nah, untuk kesibukan saya, saat ini saya sudah bekerja sebagai sales development untuk bidang IoT. Di mana Mas? Setiap IoT Di, di mana Mas? di PT GSP, PT IoT. Oke. Di sebagai software development ya. Oke, kasih Mas Alfi. Saya catat juga Nah, itu, absensinya. Berikutnya ada Damar Gali Kaliki. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Damar. Silakan Mas Ya, Alfi. perkenalkan, saya Damar Galih Kaliki. Domisili saya di Tangerang Kota, di Karawaci. Kebetulan saya bekerja sebagai network engineer. Dan sekarang saya sedang ada di Sulawesi sih, Pak. Di Wih, Luwuk, di salah satu tambang LNG. oke. Terkait asesmen dan tisut yang ada di sini. Hmm. Memang Jadi, kantornya ada di Sulawesi atau sedang datang ke eh, site aja aja Mas? kantornya di Tangerang sih, Pak. Cuma, Oh kantornya di Tangerang, tapi ya, cuma sedang memang. asesmen di sana ya, di site di Ya, sana. betul, sedang desain. Jadi saya 1 jam lebih. Betul. lebih. Oke, nanti kita juga pertemuan pertama mungkin tidak terlalu dalam lah ya. Jadi biar Ya, Mas Damar tidak terlalu malam juga. Memang ya, salah satu challenges kalau anak di bidang infrastruktur ya, beda dengan aplikasi atau keamanan, kan bisa remote working. Nah, sedangkan kalau infrastruktur, memang bisa remote working, tapi kalau ada kerusakan hardware atau lagi asesmen hardware di sana, mau nggak mau memang harus jalan-jalan sedikit ya, Mas. iya, betul. Apa, Mas? Explore Betul. Indonesia, Mas. Siapa tahu nanti ada set di luar negeri, Mas. Jadi explore-nya keluar. Amin. Makasih. Wih, Kemudian makasih, Mas. Oke, ada Mas kenapa gimana? saya paling yang Oh iya, kenapa saya memilih TTS karena kan pekerjaan saya kan tidak selalu bisa untuk ke kampus dan kebetulan online dan ada teman saya yang di situ. Jadi saya daftar di TTS gitu sih, Pak. Paling itu aja. oke, Mas Damar. Ya, makasih, Saya Pak. catat absennya, oke. Berikutnya, Akmal Yusuf Abioga. Hadir. Mau hadir, Pak. Ya, Mas Akmal. Masih di kantor atau sudah di rumah? Udah di rumah. Sudah di rumah. Silakan Mas Akmal. Perkenalan Ya, diri. perkenalkan nama saya Akmal Suryoga. Domisili ada di Bogor, di Bojonggede Bogor. Nah, untuk kenapa pilih ITTS? Karena pertama karena nyari yang online ya. Nyari yang online dan kebetulan udah agak mepet ya pendaftaran-pendaftaran dan yang masih buka waktu itu ITTS sih. Makanya kepilihnya ITTS. Kesibukannya, Mas? Apakah saat Oh, ini sedang kesibuk. bekerja atau bagaimana? Sekarang udah kerja, sekarang lebih
banyak lebih ke ngolah data ya, misalkan pakai Tableau, query-query tipis lah, itu sih. Oke. Freelance apa gimana, Mas? Enggak, PNS. Oh, PNS. Di mana? Di Kota Bogor, Kabupaten? Enggak di Jakarta, di pusat. Oh, Kementerian? Pemda? Di Kementerian Keuangan, di Oh iya, perbendaharaan. siap. Di Kementerian Keuangan ya. Oke, siap. Dari rekan sejawat. Terima kasih, Mas Akmal. Kasih, Berarti Pak. udah lumayan paham ya tadi ya terkait SPBE dan sebagainya. Karena salah satunya pidatonya Bu Menteri ya waktu itu bilang di Indonesia tuh udah terlalu banyak aplikasi, ada 16.000. Nah itu jalannya itu parsial dan itu nggak efektif efisien, makanya dibuat SPBE ini salah satunya. Makasih Mas Akmal. Selanjutnya ada Roni Ferdiansyah. Pascal, hadir? Roni Ferdiansyah. Hadir. Oke, Mas Roni. Sudah di rumah sepertinya? Bisa Iya. kenalan, siap. Baik, perkenalkan nama saya Roni Firdaus Pasca. Panggil Roni aja. Kenapa pilih TTS? Sebenarnya awalnya tuh mau ambil UT, Pak. Oke, nyari yang online ya sama Mas. Iya, sama. Cuman kejauhan. Iya. Oh, domisili di mana Mas? Domisili di ini, Pak, dekat Sumarekon SMS, Pak. Hmm, Terus akhirnya karena abang saya dapat brosur ITTS gitu, Pak. Akhirnya cobalah ITTS. Akhirnya masuk gitu. Iya. Nah, kalau untuk sistem informasinya, kenapa? Saya dulu kan pernah kerja di warehouse gitu Pak ya, jadi admin inventory sama gudang gitu Pak. Nah teman saya tuh sempat kuliah di sistem informasi dan saya juga penasaran gitu Pak tentang sistem informasi gitu. Jadi makanya ngambil di situ. Kalau untuk pemrograman saya nggak tahu apa-apa, jadi saya nggak ambil TI waktu itu. Ini Kalau kalau untuk emang pemrograman TI emang harus keep up terus. Kalau di iya, SI memang lebih banyak ke manajerial nanti ke depan. iya. Terus kalau kesibukan sekarang sih karena kemarin kena layoff, sekarang cuman kayak di toko komputer sih Pak, bantu-bantu teman buat rakit PC atau jual-jual barang-barang PC gitu Pak. Siap. Mas, semangat Mas. Ya, Oke, Mas Roni sudah. Lalu ada Lutfi di Matvia Zain. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Selamat Lutfi. malam, Pak Bagus. Ya. Baik, Perkenalan kita perkenalkan santai nama dulu saya, aja. iya, nama saya Lutfi Zain. Saat ini saya domisili 13 km dari kantor. Kantor saya di Siloam Lipo Village di Karawaci. Di mana? Di Lipo Village, di Siloam Lipo Village Karawaci. Oke. Suara saya masuk apa? Masuk Mas. Silakan. Agak putus Masuk. dikit aja tadi. Oke, ya. Oke, ya. Sejauh ini sih pekerjaan yang saya tekuni sekarang jadi Scrum Master. Terus kenapa milih sistem informasi mungkin ya? Karena sejauh ini yang lebih memberikan jenjang karir untuk sampai ke si level sepertinya sistem informasi gitu ya, yang cukup komprehensif kompetensinya. Itu sih paling kalau dari saya. Terima kasih. Oke, Mas Lutfi. Oke. Berikutnya Muhammad Riki Tamami. Sudah hadir? Hadir Pak Bagus, selamat malam. Oke. Ya, Silakan. nama saya Muhammad Rizky Tamami. Rizky. Ya. Nah, Muhammad Rizky Tamami. Kalau kerja sekarang di BSD, jadi full stack developer. Terus kalau kenapa pilih TTS? Karena sebenarnya rekomendasi kakak saya juga di TTS. Oke. Terus saya Kakaknya lihat siapa Mas? namanya ini Muhammad Saifuddin Tamami, mirip Oh, namanya. sama. Iya, terus saya lihat bisa full online juga, terus kayaknya lebih cocok gitu. Terus kalau kenapa sistem informasi, lebih penasaran ilmu di luar scripting sih Pak. Oke. Iya, gitu Pak. Pengen Makasih. explore lagi lah intinya lah ya di luar Iya scripting. Pak. Oke. Terima kasih Mas Rizky. Oke.
Untuk Mbak Nuryani, ya saya udah kenal ya Mbak Nuryani ya. Oke, 1 PM. Lalu Mbak Nuryani masih di jalan. Selanjutnya ada Alfred Charles. Ada hadir? Alfred Charles hadir. Silakan Mas atau Bapak Alfred perkenalan. Baik. Siap. Tadi nggak kelihatan, minta maaf. Salam pilih background. Nggak apa-apa. Oke. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Alfred Charles Aritonang. Dan kebetulan saya domisili di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Kebetulan bekerja di Tangerang Selatan, di salah satu Sinarmas Group, Pak Menpora. Saya bekerja di bagian sistem analis. Oh, sistem analis di Open Paper di Sinarmas. Betul. Oh, betul. Domisili di Bandung tapi kerja di Tangsel ya? Betul. Jadi setiap minggu pulang, Pak, saya ke Bandung. Jadi untuk kebetulan saya lihat di IG, terus juga searching di Google, kalau di IPTS ini ada salah satu fakultas IT ya yang cukup bagus. Jadi saya sempat tanya-tanya ke Pak Bambang dan pihak yang dari IPTS, dan menurut saya cocok, jadi saya ambil karena dibanding dari teknik informatika dan lain-lain, yang paling cocok ke tempat kerja saya sistem informasi sih, Pak. Terima kasih Mas Alfred. Dari INKP ini, saya salah satu investor juga di INKP. Terima kasih Mas Alfred. Oke, selamat. Iya. Jadi kalau saya lihat landscape-nya memang kelas ini rata-rata sudah bekerja atau sudah pernah bekerja ya. Karena memang untuk audit sistem informasi kalau belum pernah bekerja sama sekali mungkin agak bingung ya. Audit itu apa sih? Lalu manfaat audit itu apa? Sedangkan kalau sudah pernah bekerja, pasti kan setidaknya pernah mendengar audit di rekannya atau audit di divisinya, lalu tujuan audit itu apa aja, prosesnya gimana. Jadi nanti memang perkuliahan audit sistem informasi ini bakalan banyak terkait kita untuk cara berpikir secara terstruktur, critical thinking dalam mencari suatu masalah dan cari solusinya. Lalu juga komunikasi, bagaimana komunikasi untuk mencari evidence atau kondisi saat ini, sama komunikasi juga untuk bagaimana sih kita cara mempresentasikan temuan-temuan kita secara objektif, lalu jadi solutif juga gitu. Makanya kalau rekan-rekan sudah bekerja, ini juga salah satu keuntungan ya bagi saya juga sebenarnya, karena akan lebih mudah gitu kan untuk menjelaskan terkait mata kuliah terkait audit sistem informasi. Untuk absensi berarti sudah semua ya, atau ada yang belum tersebut? Karena saya khawatir ada mahasiswa yang belum sempat ngisi KRS nih, kayaknya semester lalu kan ada beberapa yang KRS-nya susulan. Untuk audit CSI benar ya, cuma ada 9, ada yang belum tersebut? Karena ada 13 partisipan nih dikurang saya, jadi seharusnya ada 12, berarti ada 3 lagi nih. Di sini ada Sigit Yusgiantoro. Halo? Ya Mas, Assalamualaikum. Selamat malam. Nama saya Sigit. Ya. Saya Bisa, Mas, bekerja di domisili di mana, Mas? domisili di Keronjo, Tangerang. Oke. Balaraja, Bang. Siap. Saya bekerja di AAS, Lion Air Group, sebagai porter. Bagi apa, Mas? Porter. Oh. Porter Air.
Saya memilih ITTS karena ingin kuliah IT aja sih, Pak. Pengen kuliah. Siap, IT. Mas. Mas Sigit, ini KRS-nya belum terisi ya, karena di sini daftar mahasiswanya baru 9. Nanti mungkin setelah perkuliahan bisa di follow up lagi ya ke bidang akademik, biar datanya nanti bisa saya update absensinya. Gitu. Oh iya, Pak. Oke, Mas Sigit sudah. Berarti ada 10. Ada 2 lagi siapa nih? Yang belum absen. Hairul Zidan ya, Hairul Zidan. Hairul Zidan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chairul Zidan, domisili Alam Sutra, daerah Pakulonan, Pak. Oke. Kegiatan sehari-hari saya masih ini sih Pak, belum mempunyai pekerjaan yang tetap, jadi masih shopee food saya setiap hari. Nah, saya bisa tahu ITTS ini karena dapat info dari guru saya pas SMK di SMK Pustek Serpong, yaitu beliau juga mengajar di kampus ITTS menjadi dosen, yaitu Bu Anita Triana, Pak. Nah, Hairul Zidan ini juga belum bisa saya absensi ya, seperti yang di Iya, share Pak. screen. Nanti Saya mungkin masih setelah bingung perkuliahan masih KRS-nya itu, bingung. Pak. Iya, Oh, benar. oke. Nanti mungkin bisa mampir ke kampus atau via WhatsApp ya ke akademiknya, mungkin ada kontak personnya, biar Ya, nanti sementara saya catat dulu, jadi nanti ketika oke. Mas Hairul sudah masuk ke KRS, nanti Iya, saya absensi. Oke. baik. Terima Makasih kasih Mas ya, Pak. Hairul. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini terakhir ada atas nama Reza ya. Ada Mas Reza. Iya Pak. Ah, Ini Mas Reza siapa nih? Reza Haryadi Pak. Oh, Reza. Aryadi atau Haryadi? Haryadi. Aryadi ya? Haryadi. Oh, Haryadi. Oke, silakan Mas Reza. Perkenalan dulu dari domisili di mana, lalu ada apa namanya, kesibukannya apa aja nih saat ini, selain berkuliah. Saya saat ini domisili di Jakarta. Oke, Jakarta di mana nih Mas? Di Jakarta Barat Pak. Oh, di Jakbar juga, oke. Ya. Sama ya Kerjanya tadi kayak Mas Alvin, oke. kerja sebagai helper di perusahaan bidang konstruksi kaca aluminium Pak. Oke. Ini helpernya sebagai apa nih Mas? Helper umum sih Pak. Oh, umum. Bantu Jadi aja di situ ngapain aja gitu. Oke. Bukan di produksi kaca aluminiumnya berarti ya? Di lebih ke pembuatan pintu jendela gitunya Pak. Oke. Lalu tertarik di bidang TI atau bergabung di TTS mengambil fakultas SI itu gimana ceritanya Mas? Kemarin kan sempat apa ya? Sempat tanya teman kan, kayak pengen kuliah lagi gitu, tanya teman. Iya. Tanya kuliah yang bagus, murah di mana? Terus dikasih tahu sama dia ke ITTS gitu Pak. Ya udah, terus kenapa ngambil SI? Menurut saya yang pelajarannya umum, yang nggak terlalu ngejurus ke teknologi banget ya SI menurut saya gitu Pak. Oke. Makasih Mas Reza. Jadi Mas Reza juga belum KRS, nanti setelah perkuliahan di follow up lagi ya ke kampus ya. Biar nanti absensinya bisa saya isi gitu. Oh iya Pak. Makasih Mas Reza. Oke, kita perkenalannya sudah. Dari 12 orang, memang semuanya rata-rata sudah bekerja atau sudah pernah bekerja. Jadi landscape-nya enak nih untuk nanti dijadikan perkuliahan. Nanti memang di selama perkuliahan audit sistem informasi, kita tidak cuma belajar terkait pelaksanaan audit atau teori-teori dalam audit aja, tapi
nanti di sini memang goals capaian akhir mata kuliah ini rekan-rekan bisa merencanakan terkait bagaimana sih mengoperasionalkan suatu organisasi biar bisa mencapai tujuan dan sasaran organisasi ya. Goals-nya itu apa, lalu gimana cara memeliharanya. Memelihara organisasi ini biar bisa mencapai goal jangka pendek, menengah, panjang, otomatis salah satunya lewat audit. Nah, nanti juga rekan-rekan dalam pelaksanaan audit nggak serta-merta langsung kita nyemplung di dunia audit. Nanti mungkin saya pengenalan dulu tentang konsep dasar audit, lalu audit itu sebenarnya skopnya apa aja sih, lalu sebelum melakukan audit itu baiknya suatu organisasi itu memiliki apa dulu, lalu nanti ada standar atau framework apa aja yang digunakan untuk dalam melakukan metode audit. Otomatis auditnya di sini audit TI ya, nanti kita fokuskan terkait audit TI atau sistem informasi. Lalu juga di sini ada relasi ya, saya sedikit jelasin nanti relasinya apa sih sebenarnya keterkaitan antara audit sama tata kelola TI atau IT governance. Nanti setelah pertemuan setelah UTS, barulah kita akan terjerumus lebih dalam ya dalam dunia audit sistem informasi. Jadi nanti kita akan masukkan dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, nanti juga sampai pelaporan audit. Nah, jadi nanti setelah UTS itu bakalan lebih banyak tentang studi kasus. Kita bakalan ada kayak mini project untuk tugas dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit sampai nanti pelaporan audit. Gitu. Dan nanti dalam pelaksanaannya pun nanti tugasnya tugas kelompok karena ini mini project. Di sini ada 12 orang, nanti mungkin kita bisa lihat sikonnya, bisa dibagi 2 kelompok, 6 orang. Tapi kalau terlalu banyak mungkin nanti dibagi 3 kelompok aja. 3 kelompok nanti terdiri dari 4 orang. Kenapa dibagi kelompok? Nanti di sini karena kita mau coba langsung praktek melakukan audit, nanti otomatis di sini kita main role play sedikit. Jadi siapa yang jadi auditor, tim auditor, siapa yang jadi auditi. Otomatis nanti ada satu orang yang akan jadi narasumber auditi yang akan jadi di-interview oleh rekan-rekannya yang sebagai auditor terkait skop-skop ruang audit yang akan dilakukan gitu. Kita pertemuan itu ada 16 kali pertemuan, 14 kali perkuliahan, dan ada UTS dan UAS ya. Saya stop share dulu, saya akan coba menjelaskan tentang RPS perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Untuk topik pembelajaran ini ada 14 pertemuan ya dari konsep dasar terkait audit, itu rekan-rekan sudah bisa lihat ya tampilannya di share screen, lalu pemahaman juga terkait area dan jenis tahapan audit SI itu seperti apa. Jadi kalau hari ini nanti sedikit prolog aja dari saya tentang konsep dasar audit, karena rekan-rekan sudah bekerja pasti sebagian besar sudah tahu ya. Lalu setelah konsep dasar audit, kita jelasin lagi tentang audit di SI itu kayak gimana, lalu kita pemahaman terkait internal control. Internal control ini merupakan kontrol pribadi yang ada di unit kerja kita. Ini biasa juga internal control itu adalah buah dari hasil evaluasi audit yang sudah dilakukan. Lalu kita akan masuk juga ke manajemen risiko, karena manajemen risiko itu salah satunya jadi dasar tools yang digunakan oleh auditor untuk melakukan implementasi yang dilakukan di suatu unit. Itu risikonya ada apa aja, mitigasi seperti apa, lalu sudah dilakukan apa belum. Lalu ada juga teknik penyusunan risiko, karena nanti setelah kita belajar risiko tentang apa sih manajemen risiko, kita akan hands-on langsung, kita praktek untuk buat risk register. Nanti risk registernya sudah saya buatkan formatnya sesuai standar ISO 27001 terkait manajemen keamanan informasi. Nanti ada beberapa aset IT yang harus rekan-rekan untuk identifikasi risikonya atau apa aja. Dan di sini nanti kita tugasnya kelompok. Nanti kita juga akan studi kasus juga di sini. Pilih salah satu rekan-rekan sesama mahasiswa untuk jadi narasumbernya. Lalu pertemuan ke-6 kita pemahaman tentang standar dan framework terkait audit. Lalu tadi ada relasi juga terkait audit dengan tata kelola TI. Nanti pertemuan ke-9 setelah UTS sampai sebelum UAS itu ada terkait langsung kita praktek dalam pelaksanaan audit sistem informasi dari perencanaan, pelaksanaan, audit field-nya, sampai ke pelaporan. Mungkin rekan-rekan juga sudah tahu untuk bobot perkuliahan kita dari 14 kali pertemuan, itu UTS bobotnya ada 25%, UAS itu 30%, lalu ada aktivitas tugas itu 30%.
30% dari aktivitas tugas ini terdiri dari tugas, kuis, dan presentasi dari tugas studi kasus kelompoknya. Lalu presensi itu ada 15%. Jadi saya harap rekan-rekan sekalian untuk presensi itu sebisa mungkin untuk 100% hadir, karena kan ada batas minimal ya presensi, karena jadi syarat untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Jadi kalau rekan-rekan sebenarnya ada kesibukan dalam bekerja, karena tadi saya dengar rekan-rekan rata-rata semuanya sudah bekerja, lalu jika salah satu alasannya daftar atau berkuliah di TTS adalah karena di TTS perkuliahannya full online. Itu juga jadi alasan kenapa saya saat pandemi kemarin juga cari kampus yang untuk S2-nya cari yang full online, karena kesibukan bekerja kadang-kadang susah bagi waktu, akhirnya lebih enak cari yang full online. Untuk tugas nanti juga rata-rata tugasnya saya bikin 1 minggu. Jadi rekan-rekan bersama teman kelompoknya nanti bisa atur waktu bareng, entah di weekend atau di malam hari setelah perkuliahan atau di sore hari untuk bahas bareng nih terkait tugasnya. Untuk tugas juga nggak banyak. Sebelum UTS tuh tugasnya cuma ada 2. Satu tugas kelompok tadi yang nyusun register, sama satu lagi tugas mandiri. Nah, sedangkan nanti setelah UTS itu tugasnya tugas kelompok studi kasus, itu tugasnya terstruktur nih, jadi rekan-rekan yang tidak melaksanakan salah satu tugas itu akan ketinggalan dalam pelaksanaan tugas yang lain, karena ini bakalan sequences terus dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan audit, sampai presentasi hasil auditnya. Jadi saya harap rekan-rekan itu jangan sampai ketinggalan ketika nanti setelah UTS. Nah, sedangkan untuk UAS sendiri, saya berikan kebebasan. Jadi UAS itu biasanya dari dulu saya bikin 2 versi. Jadi rekan-rekan yang melaksanakan tugas tadi, studi kasus dalam pelaksanaan audit, itu laporan auditnya, presentasi auditnya, itu akan saya akui sebagai nilai UAS. Jadi rekan-rekan tidak perlu mengerjakan soal esai UAS lagi. Lalu nanti kedua, jika rekan-rekan yang sudah mengumpulkan tadi laporan hasil auditnya, itu ketika belum pede nih dengan nilai selama UTS atau selama tugas atau dengan presensinya, itu bisa juga mengerjakan soal UAS esai. Nanti saya tetap buatkan soal UAS esai, jadi rekan-rekan bisa mengerjakan soal UAS esainya untuk jadi nilai tambahan. Nanti dapat nilai tambahan dari pengerjaan soal UAS tersebut dari esainya. Atau bagi rekan-rekan tadi yang sudah mengerjakan tugas sequences terkait tugas auditnya bersama kelompoknya, jika ingin mengangkat tugas tersebut menjadi publish jurnal, itu juga boleh. Nah, nanti dengan melampirkan bukti submit atau publish jurnalnya, itu akan saya akui juga sebagai nilai tambah untuk di perkuliahan audit sistem informasi. Jadi tujuan akhirnya memang saya ingin rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan ini dapat nilai yang baik ya, kalau bisa A semua gitu. Di sini ada beberapa sumber ya, buku-buku, sumber buku-buku terkait audit, sama juga kontrol dan framework terkait audit. Nanti kita auditnya kita akan menggunakan standar COBIT, karena COBIT merupakan salah satu standar sistem informasi yang paling umum digunakan dalam tata kelola dan audit sistem informasi. Lalu ini ada juga sumber-sumber pendukung ya, dari jurnal-jurnal ilmiah yang rekan-rekan bisa download atau lihat nanti jadi acuan dalam penyusunan laporan hasil audit atau format jurnal dari tugas audit tadi. Jadi saya harap memang rekan-rekan dapat nilai A semua lah untuk perkuliahan hari ini gitu kan, untuk mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Lalu untuk detailnya nanti rekan-rekan bisa baca di LMS, semuanya sudah saya upload di LMS. Nanti rekan-rekan bisa ke menu kelas, lalu di mata kuliah audit, di pertemuan 1 di sini sudah saya upload terkait tadi RPS-nya. Lalu juga ada mata kuliah, ada materi perkuliahan hari ini terkait pengantar audit, sama ada referensi buku-bukunya. Untuk kuliah hari ini, ada pertanyaan tadi terkait RPS rekan-rekan sekalian? Terkait tugas, bobot, dan sebagainya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Jelas. Oke, jika sudah cukup jelas, tadi absensi sudah, penjelasan RPS sudah, berarti kita masuk ke materi aja ya.
Kita masuk ke materi, sebentar saya share screen dulu. Untuk materinya, pertemuan pertama hari ini tidak terlalu panjang karena masih pertemuan pertama, jadi rekan-rekan biar nggak kaget lah ya. Ini pemanasan dulu aja. Untuk share screen-nya sudah terlihat? Masuk, Pak. Masuk ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi ini perkenalan ya terkait saya. Nanti kalau rekan-rekan mau selama perkuliahan nanti kalau ada tugas, ada pertanyaan, atau mau diskusi lebih lanjut itu bisa hubungi saya di nomor WhatsApp ini. Lalu untuk di email di bagusgedap@itts.ac.id, lalu bisa juga disisi ke email saya yang lain yang bagusgedap@gmail.com. Oh ya, untuk perkuliahan ini mungkin nanti kedepannya kita bakalan banyak diskusi ya karena terkait audit atau terkait manajemen TI atau tata kelola TI itu kan sangat dinamis ya karena itu tergantung suatu organisasi baik dari stakeholder yang ada di dalamnya, stakeholder dari eksternal yang bisa mempengaruhi kondisi internal, lalu juga kondisi kultur budaya organisasi dan sebagainya. Nanti kalau rekan-rekan diskusi itu sebaiknya kita memiliki grup WhatsApp untuk permata kuliahan ini di audit informasi. Sebelumnya sudah ada informasi terkait ketua kelas kita di sini, apakah sudah ada? Biasanya ketua kelasnya siapa ya? Roni, Pak. Roni Ferdiansyah Pasca ya? Betul. Oke, saya langsung tunjuk Mas Roni ya. Nanti tolong Mas Roni setelah perkuliahan bisa di-add sayanya ke grup dan di-add juga rekan-rekan sekalian. Oke. Roni, kelas, kita mulai perkuliahannya aja ya. Oke. Jadi ada yang sudah tahu terkait audit sebelumnya? Ada yang bisa jelasin ke saya? Sebenarnya audit itu apa sih? Rata-rata kan sudah bekerja semua ya. Ada yang bisa jelasin secara singkat audit itu apa sih? Secara opini pribadi juga nggak apa-apa. Atau pengalaman selama bekerja. Ya Mas Lutfi Zain. Oke, baik. Jadi kalau dalam sepemahaman saya begitu ya Pak, audit itu untuk memastikan segala proses yang dilakukan itu valid dan legit gitu ya. Jadi tidak ada fraud, tidak ada tidak ada ya penipuan, tidak ada yang menyalahi aturan dan menyalahi koridor yang sudah ditetapkan, mungkin begitu ya Pak ya. Ya, oke. Kasih Mas Lutfi. Sudah lumayan menggambarkan ya bagi rekan-rekan yang sudah bekerja pasti sudah familiar lah dengan audit. Jadi mungkin rekan-rekan perlu juga sedikit tahu ya. Jadi audit itu awalnya dari bahasa Latin ya, audir atau audire, itu yang diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi audit. Audire sendiri itu sebenarnya memiliki arti listening atau mendengar. Jadi pada zaman dulu tuh audit memang belum dilakukan seperti saat sekarang ya, ada laporan tertulis, ada data dan angka-angka yang digunakan seperti saat ini. Bahkan sampai ada informasi yang bisa diaudit oleh rekan-rekan sekalian atau oleh rekan-rekan. Jadi zaman dulu tuh audit tuh masih digunakan untuk hanya mendengarkan cerita-cerita atau laporan-laporan secara lisan dari orang-orang yang sebenarnya melakukan tanggung jawab terhadap operasional suatu organisasi atau yang tanggung jawab untuk mengelola aset atau keuangan suatu organisasi. Nah dari proses pendengaran inilah, proses curhat-curhat inilah akhirnya muncul istilah namanya auditor. Auditor adalah orang yang mendengarkan ya. Jadi teman curhatnya, teman developnya yang tugasnya tuh mendengarkan sebenarnya laporannya tuh ada cerita apa aja sih, gitu kan. Lalu juga mengkonfirmasi atau memeriksa sebenarnya legit nggak sih nih laporannya atau cuma hoax gitu ya. Jadi ada ungkapan klasik pada zaman dulu tuh auditing tuh is all accounting. Maksudnya audit tuh udah dari zaman dulu, dari zaman Mesopotamia, dari zaman Yunani kuno, Mesir, Roma kuno, bahkan dari zaman India kuno itu zaman dulu tuh
penguasa kerajaan atau pejabat-pejabat negara di kerajaan Inggris itu dalam memastikan bahwa aset mereka itu tidak disalahgunakan atau tidak diselundupkan atau dicurangi atau dicuri gitu ya. Itu ada auditor yang ditugasin untuk ngecek apakah ada personel yang lalai nih. Otomatis kalau ada personel yang lalai, yang curang, yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, itu kan pasti nanti ada orang-orang yang merasa terzolimi atau tercurangi atau yang idealis gitu ya, melaporkanlah kepada auditor. Nah, tugas auditor nih bisa tugasnya untuk ngecek konfirmasi benar nggak sih gitu kan. Setelah dicek, lalu dia juga membuat laporan lah ke atasannya selaku raja untuk ngecek benar nggak sih aduan ini, lalu buktinya tuh apa aja. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas siapa tadi? Mas Lutfizin, benar kan? Jadi memang tugas utama auditor itu untuk mendeteksi kecurangan atau kelalaian. Jadi mereka tuh kalau kita bisa lihat itu perannya, kalau rekan-rekan udah pernah nonton film The Accounting atau drakor kemarin yang The Auditor, dia tuh kayak detektif yang tugasnya cari bukti, nyari buktinya ke siapa? Ke si level, kepada direktur atau pemilik perusahaan atau pemilik organisasi. Jadi auditor tuh juga fungsi sebagai guardian lah ya, kayak yang menjaga organisasi itu bisa jalan sesuai aturan, sesuai SOP, sesuai kebijakan gitu, atau sesuai tujuan atau organisasi itu, baik tujuan jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang. Lalu kadang-kadang dari sisi finance atau accounting, audit itu juga dianggap sebagai pahlawan ya, karena dengan adanya auditor, dia jadi pahlawan yang menjaga bahwa keuangan atau aset perusahaan atau organisasi ini tetap terjaga, dia juga yang menjaga nih sebuah bisnis proses atau tata kelola organisasi itu bisa diselamatkan dari kehancuran karena kelalaian atau fraud atau korupsi gitu. Jadi memang auditor tuh bisa berperan juga sebagai detektif, jadi penjaga ya, jadi guardian temper atau jadi sebuah pahlawan atau hero. Nah, dalam definisinya sendiri gitu kan, saya kutip dari KPBI ya, untuk secara umum audit itu sebagai pemeriksaan pembukuan terhadap keuangan perusahaan, bank dan sebagainya yang dilakukan secara berkala. Jadi memang ada audit itu rata-rata dilakukan tahunan, ada juga audit yang bisa dilakukan quarterly, semesterly gitu kan. Ada juga audit yang bisa dilakukan by request karena adanya suatu insiden atau request dari pimpinan. Lalu audit itu juga bisa dapat didefinisikan sebagai pengujian efektivitas keluar masuknya uang atau cash flow dan penilaian kewajaran dari laporan yang dihasilkan. Jadi audit itu buat menguji sebenarnya catatan cash flow ini valid nggak sih, legit nggak sih, lalu masih wajar nggak sih seperti standar accounting yang ada. Lalu dalam aspek atau konteks komputer gitu kan, audit itu jadi konteks untuk pemeriksaan terhadap peralatan, program, aplikasi, aktivitas, prosedur untuk menentukan efisiensi dari kinerja keseluruhan suatu sistem, terutama untuk menjamin keintegritasan, keaslian, dan keamanan data. Jadi dari Institute of Internal Auditor sendiri, ini adalah asosiasi profesional untuk auditor ya. Ini dia sebagai organisasi profesional untuk melaksanakan pelatihan, sertifikasi audit juga kan. Dia mendefinisikan bahwa audit itu sebagai evaluasi terhadap suatu organisasi, terhadap sistemnya, prosesnya, atau produknya oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak atau maksudnya independen. Maksudnya si auditor ini melakukan verifikasi bahwa subjek atau objek dari audit telah berjalan sesuai standar organisasi, sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan praktek-praktek yang sebenarnya telah disetujui secara bersama. Lalu sebenarnya dalam konteks TI sendiri, dalam organisasi TI ya, itu ada namanya ISAKA yang menyusun framework audit gitu kan. Dia jelasin bahwa audit itu sebagai pemeriksaan formal, independen, dan objektif dari keseluruhan TI atau sistem informasi yang ada di suatu organisasi. Fungsinya apa? Dia untuk nentuin bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam organisasi ini, baik prosedur, internal control, manajemen risiko, segalanya yang terlibat itu dalam proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan data, penyebaran data, dan penggunaan data dan informasi telah sesuai dengan pedoman, standar, SOP, atau peraturan yang ada di organisasi tersebut atau di negara tersebut. Lalu bagaimana caranya setiap proses STI ini, sistem informasi ini
dapat beroperasional secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi memang si audit TI ini bagaimana memastikan bahwa proses audit mampu menjaga secara efektif dan efisien semua aktivitas yang ada di organisasi itu dapat memberikan tetap sesuai targetnya nih, tujuan organisasi itu kemana. Bahkan kadang-kadang audit itu ngasih outcome juga, ngasih added value, gimana sih caranya organisasi kita tuh dapat nilai lebih dari proses audit. Jadi di dunia TI sendiri, peran audit itu sangat penting ya, kritikal, bahkan strategis ya. Makanya kadang-kadang divisi audit itu ada di bawah C-level langsung. Jadi kalau ibarat pemerintahan, mungkin kalau ada menteri, ada sekretaris jenderal, itu ada yang ASN tertingginya, itu ada biasanya ada irjen juga di bawahnya, inspektur jenderal, yang tugasnya sebagai auditor. Nah kalau di perusahaan, di swasta itu biasanya selain ada CEO dan C-levelnya, itu ada direktur audit atau komisi audit sebenarnya yang gabungan dari senior-senior manajer staff sama C-level. Karena memang audit itu perannya sangat kritikal dan strategis ya. Apalagi ketika TI sekarang jadi jadi kayak core suatu organisasi, karena semua organisasi baik swasta dan pemerintah kan itu sedang berbondong-bondong melakukan transformasi digital. Jadi TI itu perannya benar-benar jadi core operasional sebuah organisasi. Jadi auditor itu di sini tuh hadir nggak cuma sebagai pengawas untuk jaga kepatuhan sesuai prosedur atau standar atau enggak aja, tapi auditor tuh juga berperan sebagai penjamin kepercayaan ya, atau akuntabilitas dari TI yang kita miliki ini benar-benar berdampak nggak sih, memberikan added value nggak sih terhadap organisasi yang kita miliki atau kita tempati. Oke, lalu ini ada beberapa latar belakang terkait apa sih sebenarnya alasan audit itu sangat perlu ya dan penting dalam organisasi. Pertama tuh tadi yang alasan pertama audit itu muncul untuk mencegah kesalahan atau kecurangan. Baik kesalahan yang disengaja gitu kan, yang nggak disengaja ya, kelalaian. Kalau disengaja berarti kecurangan ya, korupsi, fraud. Audit itu memastikan bahwa catatan keuangan dan operasional tuh bisa menjamin bahwa setiap aset atau sumber daya TI yang ada di organisasi, nggak cuma sumber daya TI, semua sumber daya organisasi lah, itu bebas dari kesalahan. Baik dari tadi kelalaian yang nggak disengaja atau tindakan fraud yang dicurang, yang disengaja. Yang tadi dampaknya bisa merugikan organisasi secara material dan imaterial. Jadi contoh kasus tuh misalnya di sebuah instansi itu ada bendahara catatan gitu kan. Dia mencatat ada pembelian alat IT sebesar 100 juta rupiah. Padahal realitanya hanya 70 juta. Jadi tanpa audit ini si organisasi nggak akan bisa tahu nih sebenarnya ada loh selisih markup anggaran yang tidak terdeteksi atau bisa sebenarnya ada potensi nih buat kebocoran anggaran gitu kan. Ini kan mungkin rekan-rekan sudah tidak asing ya dengan kasus-kasus kayak gini karena kan IT itu kadang-kadang sifatnya gimana ya, tidak berwujud ya. Kalau yang infrastrukturnya mungkin berwujud ya. Tapi kan ada juga aset-aset yang tidak berwujud. Contohnya kayak software, license, dan sebagainya. Ini yang sebenarnya bisa merugikan organisasi. Mungkin rekan-rekan ingat kayak kasus kemarin, banyak banget di Indonesia dari yang data center, lalu juga yang NIK. Kalau di swasta kemarin tuh yang terbesar ada yang e-fishery, yang salah satu unicorn kita di bidang perikanan dan pertanian yang akhirnya kolaps gitu kan. Nah itu salah satu tidak berjalannya fungsi pengawasan internal lewat audit ya. Lalu latar belakang kenapa audit itu sangat penting, karena tadi juga disampaikan oleh Mas Lutfi, audit itu bisa memastikan bahwa setiap aturan, prosedur, atau kebijakan itu dapat dilaksanakan secara patuh. Jadi semua organisasi ini dari atas sampai bawah itu semuanya harus mematuhi hukum atau regulasi yang ada di suatu negara atau juga best practice atau standar-standar yang berlaku di suatu industri. Jadi organisasi ini bisa dipastikan itu terhindar dari pelanggaran-pelanggaran hukum atau sanksi hukum yang otomatis bisa merugikan secara material dan imaterial. Contoh kasusnya banyak ya, contoh kayak hal paling sepele misalnya dari rumah sakit itu dia udah pakai kayak SIM RS gitu, sudah terintegrasi dengan layanannya BPJS Kesehatan, udah integrasi juga dengan asuransi-asuransi swasta, bahkan sudah integrasi dengan misalnya dengan Kemendagri ya untuk pemanfaatan database Syakcapilnya. Tapi karena organisasi itu tidak memperhatikan standar manajemen keamanan informasi atau ISO 27001 yang sebenarnya itu jadi syarat nih, karena nih fasilitas kesehatan jadi syarat regulasi terhadap
perlindungan data pribadi, karena di kita Indonesia sudah ada undang-undang PDP ya tentang perlindungan data pribadi, karena di undang-undang PDP itu yang dilindungi itu metadata terkait data pribadi plus data kesehatan. Otomatis kan rumah sakit ini rentan banget ya. Nanti ketika ada audit atau sedang asesmen nih dari Kemenkes, ketika ditemukan ada ketidaksesuaian, ini biasanya akan direkomendasikan ya untuk segeralah melakukan penyesuaian terhadap undang-undang PDP, karena di undang-undang PDP ketika kita sudah melakukan pengumpulan, pengolahan atau penggunaan terhadap data masyarakat, data pribadi tersebut, itu wajib menerapkan. Setelah diterapkan itu wajib disertifikasi juga nih SMKI-nya tadi, manajemen keamanan informasinya. Itu ada namanya di ISO 27001. Tujuannya apa? Nanti kalau kita sudah menerapkan atau sertifikasi, minimal kita sudah meminimalisir untuk terhindar dari kebocoran data pribadi, karena kita minimal sudah menerapkan SMKI tadi. Karena kalau jangankan kita sudah menerapkan ya, kita sudah menerapkan aja sudah sertifikasi, yang namanya IT mungkin bulan ini aman, tapi kita tidak tahu 3 bulan ke depan mungkin ada celah keamanan informasi. Makanya salah satu di aneks di ISO 27001 itu wajib adanya pengembangan kompetensi terkait keamanan informasi, karena yang namanya keamanan ya, itu hari ini aman belum tentu nanti bulan depan, 3 bulan lagi. Itu kalau organisasi kita udah nerapin. Itu kadang-kadang mungkin baru teguran tertulis. Kalau kita benar-benar lalai atau sengaja tidak mau nerapin SMKI, itu bisa terjerat dari sanksinya undang-undang PDP. Itu bisa ada denda 5 miliar kalau nggak salah. Lalu untuk penanggung jawab SIM RS-nya ini, berarti direktur rumah sakit atau manajer TI atau pusdatin di rumah sakitnya itu bisa ada hukuman penjara juga sampai 5 tahun kalau nggak salah. Makanya kita sendiri itu kalau bisa itu wajib menerapkan yang namanya tadi standar manajemen keamanan informasi. Lalu juga audit itu tadi ya sudah sempat dibahas di poin kedua, tujuannya adalah mengurangi resiko. Karena dengan internal audit kita bisa mengidentifikasi dari sumber daya TI yang ada, itu mana aja nih yang mungkin kita nggak sadar di organisasi yang ada resiko. Lalu kita karena udah melakukan manajemen risiko, kita sudah identifikasi, kita analisa risikonya, lalu kita juga berikan rekomendasi mitigasi terhadap cara mengatasi risiko tersebut, otomatis mengurangi lah nilai risiko atau dampak yang kita miliki. Contohnya kayak kemarin, hal paling sepele banget, PDN itu ternyata belum memiliki sistem backup data. Jadi kalau audit yang udah dilakukan dengan benar, minimal udah dicek nih, ketika serah terima nih, sistem backup datanya pas operasional dijalanin nggak sih? Kalau ini internal auditnya sudah dilakukan, jadi ketika dilakukan ransomware, setidaknya data yang sudah dicuri ya memang tidak bisa dikembalikan lah ya. Karena yang namanya maling nggak mana mungkin mau kebalikin barang curiannya sukarela. Minimal operasional itu tetap bisa berjalan. Kalau kemarin kan kasusnya ketika data itu dicuri, tidak bisa dikembalikan, sedangkan ada juga beberapa instansi yang percaya aja sama Komdigi untuk data operasionalnya atau aplikasinya semuanya pure di PDN. Ketika bencana ini datang, otomatis mereka tidak bisa operasional. Dalam kondisi force major, mereka harus kembali ke proses manual. Kan kita nggak mau ya, kalau kita sudah terbiasa dengan kemudahan IT yang ada di organisasi kita harus balik lagi ke zaman batu lagi, semuanya harus pakai kertas lagi, semuanya tulis pakai tangan. Tentu bete banget sebenarnya. Lalu yang keempat, internal audit itu fungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Jadi lewat proses audit, itu dapat kita identifikasi area-area mana sih atau aktivitas atau suatu proses atau prosedur itu sebenarnya bisa ditingkatkan, karena mungkin dari proses audit melihat, oh ini ternyata prosesnya tidak best practice ya, atau tidak efektif efisien. Jadi organisasi biar bisa prosesnya sesuai tetap best practice tapi bisa lebih efektif efisien, nanti bisa dari temuan audit dia bisa kasih rekomendasi audit. Lalu kelima terkait membantu pengambilan keputusan, tadi kan sudah jelaskan juga ya, laporan hasil audit itu atau auditor itu sebagai posisi yang kritikal dan strategis, karena hasil audit itu bisa memberikan informasi yang akurat kepada C-level atau manajemen untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan data, karena kadang-kadang kan C-level tidak tahu nih kondisi langsung di lapangan operasional. Nah kalau kondisi-kondisi seperti itu biasanya kan dia ngelihat dari laporan audit. Di laporan audit temuannya apa aja, jadi dia bisa bangun nih strategi untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensi dari organisasinya. Lalu terakhir untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Nah, jadi audit tuh bisa nunjukin bahwa organisasi tersebut tuh memang memegang prinsip yang transparan, akuntabel, yang responsibel, bertanggung jawab. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau IPO ya, sudah TBK, biasanya akan mempublish laporan audit internalnya, bahkan audit eksternalnya ke masyarakat, ke pelanggan atau pengguna produk atau layanannya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepercayaan. Otomatis kalau trust-nya dari masyarakat atau pengguna sudah tertanam dengan perusahaan tersebut, otomatis itu bisa meningkatkan mencari pelanggan-pelanggan baru atau pengguna-pengguna baru. Contohnya kayak di pemerintahan juga, setiap laporan keuangan atau kegiatan yang sudah diaudit itu wajib dipublish, seperti kemarin di PPID yang rame ya dengan kasusnya Leoni. Mungkin rekan-rekan sudah dengar lah ya kemarin. Oke, izin saya minum dulu. Oke. Setelah tadi kita coba pahami apa aja sih sebenarnya latar belakang yang membuat proses evaluasi tadi melalui proses audit itu sangat penting di organisasi. Mungkin selanjutnya kita akan mempelajari sebenarnya apa aja sih jenis-jenis audit yang ada di organisasi. Mungkin sebelum itu kita ke tujuan audit dulu deh. Jadi kalau di tujuan audit sendiri itu ada 6. Ada tujuan 6 audit. Itu ada bisanya disingkatan dengan CEAVOP, completeness, existence, accuracy, valuation, obligation and rights, sama terakhir presentation. Di completeness kita memastikan kelengkapan aktivitas sesuai SOP dan prosedur. Ini semua proses aktivitas sudah dilakukan dengan benar apa belum. Existence kita memastikan bahwa proses benar-benar dilakukan, tidak fiktif, karena mungkin sudah tetapkan kebijakan untuk pelaksanaan prosedurnya seperti apa, tapi kadang-kadang sudah ada laporannya, tapi ternyata laporannya fiktif atau dibuat, juga nggak mau. Makanya audit tuh meng-cross check kembali lah. Lalu ketiga tuh akurasi, untuk memastikan bahwa aktivitas atau transaksi cash flow-nya itu benar-benar telah dicatat dan tepat. Jadi auditor berdasarkan data dan informasi, jadi harus ada evidence. Makanya ketika auditi ditanya sama auditor, ini mana laporannya, ada apa enggak? Dia bilang, ini sebenarnya sudah kita lakukan tapi nggak ada laporannya. Biasanya auditor akan menganggap itu sebagai nol aja atau tidak dilakukan, karena harus ada evidence-nya. Kalau nggak ada evidence-nya otomatis kan siapa yang bisa dipercaya? Apakah verbal doang? Kan kalau manusia sekarang bilang A, besok bilang B. Mungkin makanya auditor tuh perlu kadang-kadang ada recorder untuk merekam lah ya proses wawancara terhadap auditinya. Lalu ada keempat tuh ada valuation, untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ini nilainya bisa nilai secara material, ada juga nilai secara imaterial tadi secara trust ya, kepercayaan. Lalu ada obligation and rights, ini memastikan bahwa kewajiban dan hak setiap proses, setiap stakeholder itu benar-benar dilakukan secara benar. Tujuannya apa? Untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan atau kelalaian yang ada di organisasi. Lalu yang terakhir, presentation, ini untuk meyakinkan bahwa setiap temuan atau rekomendasi temuan dari yang ditemukan selama proses audit itu dilakukan secara adil dan objektif gitu. Itulah tujuan-tujuan audit. Berikutnya kita akan membahas tentang manfaat audit. Nah, manfaat audit ini sebenarnya cukup banyak ya, tadi sempat disinggung juga di background. Nah, nanti saya coba sederhanakan lah jadi 6 sebenarnya manfaat audit yang utama ya bagi saya gitu kan. Itu ada meningkatkan keandalan atau capability suatu organisasi. Jadi audit itu bisa memastikan bahwa laporan atau aktivitas yang ada di organisasi tersebut itu benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Kedua, itu menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Kalau tadi pertama laporannya beneran ada dan akurat, ini karena laporan sudah ada dan akurat, itu otomatis bisa membantu organisasi bahwa organisasi kita telah mematuhi hukum, telah mematuhi peraturan, atau mematuhi standar yang berlaku di suatu organisasi. Ketiga, itu mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko. Karena lewat audit itu biasanya sebelumnya tuh toolsnya adalah melakukan manajemen risiko. Itu kita bisa melihat dari audit itu bisa mengungkap sebenarnya ada risiko apa aja sih terhadap operasional, keuangan, atau teknologi yang kita miliki. Nanti kita bisa berikan rekomendasi ya, solusinya tuh apa yang harus dilakukan dan gimana caranya mitigasi risiko tersebut untuk mengurangi dampak buruk bagi organisasi kita. Lalu keempat itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Tadi sudah saya singgung juga, jadi dari audit kita bisa melihat dari proses atau aktivitas yang sudah ditetapkan, itunya sebenarnya masih ada yang bisa dievaluasi nggak sih? Ada yang masih bisa diperbaiki agar lebih efektif dan efisien.
Lalu manfaat yang kelima itu mendeteksi audit untuk tadi adanya kelalaian atau kecurangan, karena audit bisa menemukan nih adanya indikasi kelalaian yang mungkin ditutup-tutupi atau kecurangan juga yang sengaja ditutup-tutupi. Otomatis hasilnya nanti, hasil evaluasinya bisa memperkuat internal kontrol yang ada di suatu unit atau di aktivitas yang ada di suatu unit. Tujuannya apa? Agar masalah ini atau kelalaian atau kelemahan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, di masa depan. Lalu keenam itu bisa meningkatkan kepercayaan publik ya tadi. Kalau organisasi itu sudah melakukan audit, apalagi internal, eksternal, laporannya dipublish, otomatis kan masyarakat menganggap bahwa organisasi atau perusahaan kita benar-benar kredibel ya. Karena sudah transparan, akuntabel, lalu bertanggung jawab juga terhadap investor. Otomatis masyarakat selaku pengguna atau pelanggan produk dan layanan itu jadi bisa tambah percaya gitu. Itulah 6 manfaat yang ada di audit. Kalau jenis audit itu tadi ada 3. Secara umum ya sebenarnya jenis audit itu ada banyak. Jadi pertama tuh ada audit keuangan. Nah ini mungkin teman-temannya siapa tadi yang di Kementerian Keuangan ya, teman-temannya yang di STAN. Tadi ada siapa yang di STAN ya? Ada Akmal Yusuf ya. Yang di STAN pasti mereka udah hatam banget tentang audit laporan keuangan ya. Ini untuk menilai apakah laporan keuangan yang disajikan suatu organisasi itu benar, wajar, akurat, sesuai standar akuntansi. Itu biasanya nanti fokus ke laporan keuangan, laporan kegiatan, laba ruginya, cash flow-nya, sama pencatatan-pencatatan asetnya. Ini ngecek juga materi sama akurasi angka-angka yang ada di laporan tersebut. Nanti hasil dari laporan auditnya itu disampaikan ke manajemen, ke C-level di internal, sama juga bisa juga dipublish ke eksternal. Karena tujuannya kalau perusahaan udah IPO sebagai kreditor, pemegang saham atau kantor pajak ya di Kemenkyu itu butuh laporan auditnya itu nanti jadi penetapan nilai pajaknya nanti gitu. Contoh kayak sebuah perusahaan startup deh. Dia misalnya dia klaim pendapatannya 10 miliar dari laporan keuangannya per tahun tersebut di 2024. Nanti auditor akan memverifikasi dari dokumen invoice, melihat transaksi banknya, cash flow-nya, bukti pengiriman barang, kontrak-kontraknya. Mastiin nih, angkanya ini sesuai nggak sih, konsisten nggak sih dari kontrak, pengiriman, lalu invoice, sampai transaksi banknya. Untuk mastiin bahwa angka tersebut tuh sebenarnya benar-benar valid, tidak dimanipulasi. Karena kalau dimanipulasi itu kadang-kadang sistemik ya manipulasinya ya. Dari kontraknya mungkin ordernya dipalsukan PO-nya, invoice-nya dipalsuin. Lalu perusahaannya pun, vendor-vendornya mungkin perusahaan boneka lah ya yang dibuat-buat. Dokumen-dokumen perusahaan juga dimanipulasi. Nah itu sebenarnya salah satu kasus startup yang cukup terkenal kemarin yang tadi sudah saya sebut juga ya episode ya. Itu sampai masih DPO kalau salah CEO-nya sampai sekarang. Lalu yang kedua tuh ada compliance audit, audit kepatuhan. Ini untuk menentukan apakah itu suatu perusahaan itu telah sesuai dengan kondisi best practice, peraturan atau undang-undang tertentu yang berlaku di suatu negara. Ini untuk mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan dan standar. Contohnya itu ada SOP, SLA yang ditetapin atau best practice tadi yang sudah diadopsi di organisasi. Misalnya organisasi tadi kayak SMRS sudah mengadopsi ISO 27001, otomatis kan semua aneks-aneks ISO-nya sudah diadopsi gitu. Lalu yang ketiga tuh ada operational audit atau audit operasional. Ini untuk menilai sebenarnya efisiensi, efektivitas, sampai produktivitas dari aktivitas atau proses yang ada di organisasi. Tujuannya apa? Untuk memastikan tujuan-tujuan pencapaian kalau di pemerintah tuh kayak ada goals atau tujuan dan sasaran yang ada di suatu organisasi yang tadi jangka pendek, menengah atau panjang. Kalau di pemerintah tuh ada rencana strategis, Renstra itu untuk tahunan, ada juga RPJMD untuk panjang. Kalau nasional tuh ada RPJMN. Nah kalau di swasta tuh mungkin kayak ada dokumen milestone atau ada roadmap untuk tujuan organisasi jangka pendek, menengah dan panjang. Nah di operational audit ini itu auditor harus bisa memberikan rekomendasi, perbaikan atau mitigasi untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensi proses operasional atau untuk mitigasi resiko-resiko yang akan terjadi di kemudian hari dari pengalaman-pengalaman sudah terjadi ya. Contohnya kayak ITTS nih baru pakai sistem e-learning yang baru pakai AMS, nanti bisa tuh setelah 6 bulan
dilakukan audit operasional nih untuk ngecek apakah sebenarnya sistem itu sudah benar-benar digunakan oleh dosen dan mahasiswa sesuai target lah ya. Apakah sistemnya benar-benar secara proses belajar itu bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi atau produktivitasnya juga gitu kan. Atau juga auditor bisa ngecek apakah sistem yang dibeli atau dibuat itu sudah sesuai dengan sistem requirement yang diinginkan oleh kampus gitu. Nanti bisa dicek lagi tuh dalamnya tuh fitur-fiturnya ada masalah apa enggak, ada fitur-fitur yang sudah berjalan apa enggak. Lalu sebenarnya resource atau infrastruktur TI-nya itu sudah cukup atau mencukupi apa belum gitu kan, atau bisa ngecek juga nih secara anggarannya wajar nggak atau enggak nih gitu kan, atau teknologi yang digunakan sebenarnya masih apa ya, masih cocok nggak sih dengan teknologi saat ini gitu kan, untuk mengukur nanti capability atau maturity-nya. Itulah contoh-contoh audit. Sedangkan kalau audit terkait TI, audit SI secara keseluruhan ya SI ya, atau audit tata kelola TI atau IT governance audit, itu biasanya masuk ke audit operasional, di operasional audit. Itu karena tugas di operasional audit kan tadi itu ya fokus utamanya adalah mengevaluasi kinerja proses atau aktivitas IT yang ada di organisasi. Apakah benar-benar nih proses TI, pengadaan TI yang ada di organisasi tersebut bisa mendukung pencapaian capaian tujuan strategis organisasi, atau bisa juga ngasih added value. Jangan sampai pengadaan TI jor-joran tiap tahun, tapi nggak ngasih added value, bahkan akhirnya ada juga pengadaan TI yang fiktif. Nah itu kan sangat bahaya ya bagi organisasi. Untuk pihak yang terlibat di audit itu biasanya umumnya ada 3 ya. Ada manajemen, ada auditor yang melakukan audit, kerja auditi, orang yang diaudit gitu lah ya. Jadi kalau manajemen ini orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi ya pastinya ini yang biasanya ikut terlibat dalam perencanaan audit. Di awal dia menentukan skop saya mau audit apa, lalu juga menanggapi terhadap temuan atau rekomendasi audit dari auditor. Nanti dia rekomendasi auditor itu apa, dia yang membuat keputusan. Ini mau dilakukan apa enggak. Kalau mau dilakukan, itu kapan mau dilakukan. Ini biasanya ada di level manajerial ya, level manager, level direktur, BOD, C-level lah ya, CEO, dirut-dirut, wali kota, gubernur, menteri. Nah itu biasanya pihak manajemen. Lalu ada juga auditor ya, auditor adalah pihak yang melakukan pemeriksaan ya. Nah, auditor dalam melakukan pemeriksaan itu harus tetap secara independen karena proses organisasi itu harus dicek benar nggak sih dilakukan secara sesuai standar atau regulasi yang ada. Jangan sampai kalau auditor nggak independen, dia bisa dipengaruhi nih sama auditinya. Nah, si auditor itu tugasnya ikut menyusun perencanaan audit tadi, metode auditnya mau apa, lalu dia buat audit checklist, sebenarnya apa aja sih yang mau diwawancara, dokumen apa aja sih sebenarnya yang mau diminta, lalu dia mengumpulkan evidence. Ngumpulin evidence tuh cukup banyak ya caranya, bisa interview, bisa pengumpulan dokumen, bisa observasi langsung. Nah, itu untuk audit field-nya. Lalu setelah pengumpulan dokumen atau bukti, dia melakukan analisis. Analisis itu bisa juga dia ngerating benar nggak sih ini dilakukan apa enggak. Karena kan mungkin dalam pelaksanaan suatu proses nggak cuma true dan false, mungkin ada yang dilakukan sebagian, ada yang dilakukan hampir seluruhnya. Ini ada fungsi rating yang dilakukan sama auditor. Nanti setelah rating itu dinilai sesuai audit checklist tadi yang dibuat, nanti dia bisa juga buat nilai hasil auditnya berapa sih, secara kemampuan, secara maturity itu berapa. Sampai nanti auditor pastinya bikin laporan audit ya tentang opini temuannya sesuai data dan informasi yang valid sama rekomendasi perbaikannya itu apa. Nah, auditor tuh biasanya ada tim internal audit, ada juga tim eksternal audit, ada juga auditor sumbernya dari lembaga sertifikasi atau akreditasi. Nah, kalau audit itu orang yang menyediakan, mengumpulkan atau apa ya, menyediakan akses lah ke dokumen, data atau informasi. Dan ini biasanya si audit ini orang yang akan diobservasi, akan diinterview, akan diminta dokumennya sama si auditor. Nah ini selama proses audit itu biasanya tergantung dari skop auditnya. Misalnya kalau audit TI otomatis kan IT staff-nya, IT admin-nya, IT manajernya itu yang akan jadi auditi. Nah kalau di pemerintah misalnya audit IT itu berarti kan
para JFIT-nya, entah itu peran atau komputernya, sandimannya, lalu mungkin kepala bidangnya, eselon 3-nya, sampai eselon 2-nya, kepala dinas diskominfonya. Kalau di kementerian mungkin kepala pusdatinnya. Dan nanti jadi audit ini kalau skupnya di bidang keuangan ya berarti staf keuangannya, admin keuangannya, lalu mungkin manajer keuangannya, kayak gitu juga. Setelah tadi kita tahu pihak-pihak yang terlibat, sebenarnya pihak-pihak yang terlibat tuh juga kadang-kadang tergantung auditnya ya, karena jenis audit tuh umumnya tuh dibagi jadi 2 ya. Ada audit internal, ada audit eksternal. Nah, kalau audit internal tuh audit yang dilakukan oleh orang yang dilakukan oleh auditor internal. Karena ya di audit internal otomatis dilakukan oleh auditor internal yang jadi bagian dari perusahaan yang ditunjuk untuk memastikan bahwa ada penilaian independen dari internal. Tujuannya apa? Membantu si level yang ada di organisasi kita bahwa tim yang ada di bawah ini benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya sesuai standar operasional prosedur untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, kalau audit eksternal otomatis dilakukan oleh auditor eksternal. Tadi bisa dari lembaga auditor independen atau lembaga sertifikasi atau akreditasi. Nah, ini pihak luar ini wajib independen juga biasanya karena dia di eksternal otomatis tidak bisa dipengaruhi ya, karena tidak ada kepentingan situ, tidak ada konflik kepentingan. Dia tidak memihak pastinya dan tidak ada chemistry langsung lah dengan auditi. Nah, bedanya kalau auditor kan karena satu perusahaan otomatis kan mungkin ketemu di kantin atau teman main bareng atau teman main futsal bareng, otomatis kan mungkin ada konflik kepentingan ya karena sering ngobrol bareng atau ketemu. Sedangkan kalau audit eksternal biasanya ini tidak pandang bulu karena dia benar-benar nggak memihak, tidak ada konflik of interest gitu kan, dia bakalan lebih independen biasanya dalam pemberian laporan audit. Saya izin minum dulu ya. Lalu sifat audit umumnya tuh sifat audit tuh satu, auditor wajib tidak boleh judgmental, yang boleh menghakimi gitu ya. Jadi benar-benar dia harus memotret sesuai keadaan. Dia nggak boleh berasumsi dangkal. Dia harus benar-benar ketika dengar ada cerita dari rekan-rekannya, dia harus pastiin dulu, dia dokumentasikan kalau perlu. Karena kan kadang-kadang kalau dengar cerita, dia pastiin benar terjadi ada kecurangan atau kelalaian, kan itu baru pendapat dia sendiri, belum ada evidence. Kalau bisa dia dokumentasikan. Makanya tadi kalau lo wawancara berarti harus di-record, kalau ada observasi langsung berarti harus difoto atau divideokan. Lalu juga audit harus dilakukan perencanaannya secara hati-hati. Karena kalau audit yang perencanaannya nggak hati-hati, nanti skopnya dia melebar kemana-mana. Nanti itu akan makan resource SDM yang besar, waktu yang besar juga, nanti otomatis auditnya tidak terencana atau tujuan audit itu sendiri tidak tercapai lah. Lalu audit itu juga harus membutuhkan pendekatan yang metode yang jelas gitu, langkah demi langkah. Kita harus komitmen dulu dari perencanaan audit, kita sebenarnya pendekatannya menggunakan apa nih? Misalnya metodenya mau menggunakan metode audit skopnya tentang keamanan, berarti metodenya terkait standar ISO 27001. Jangan sampai kita misalnya mau audit tentang keamanan informasi, kita nerapin sesuai audit guidance dari standar ISO 9001 tentang standar pelayanan. Otomatis kan nggak nyambung ya. Nah, makanya dalam pendekatan auditor harus dilakukan secara matang-matang. Misalnya kita mau audit SMKI-nya, keamanan informasinya, ya udah pakai standar SMKI-nya, jangan sampai pakai standar yang lain atau framework yang lain, contohnya kayak COVID. Kalau COVID kan dia luas banget ya, itu seluruh tata kelola TI. Nah, kalau dilakukan dengan COVID sebenarnya pasti bisa, karena ada bagian domain dari COVID yang tentang keamanan informasi, tapi kan terlalu luas. Nah, sedangkan kalau dengan ISO kan udah direct dan pasti lebih spesialis dan lebih dalam gitu dalam pemeriksaan auditnya nantinya. Nah, keempat itu audit harus melibatkan pasti tadi proses pengumpulan, peninjauan, dan pendokumentasian bukti audit. Karena kalau audit tidak ada bukti evidence-nya, bukti auditnya itu bakalan jadi tidak bisa dipercaya juga sama si level. Gitu, karena kita dinilai tidak fair lah ya dalam melakukan audit dengan auditingnya. Lalu juga kita harus menggunakan kriteria yang jelas untuk melaksanakan audit. Misalnya tadi dalam pelaksanaan audit kita mau kriterianya gimana? Mau true or false aja.
Misalnya kalau di ISO tuh dia true or false, tapi kalau ada juga di ISO tuh mungkin false-nya itu ada false yang minor, ada false yang major, ada juga false yang sebenarnya OVI lah ya, open for improvement. Jadi sebenarnya memang sih tidak ditetapkan secara de facto ya lewat SK prosedur SOP atau gimana, tapi sebenarnya auditor tahu ini tuh tidak sesuai best practice. Otomatis kan sebenarnya bisa ditingkatkan. Nah, ini bisa di improvement lewat OVI tadi. Nah, ini kriteria-kriteria penilaian ini yang harus ditetapkan dari awal. Mau true or false aja, mau apa namanya tadi major, minor atau OVI, atau mau skala yang tidak ditetapkan sama sekali, ditetapkan sebagian, ditetapkan seluruhnya. Nah, itu ada skala-skala Likert gitu yang bisa dipakai. Itu harus ditetapkan dari awal kriteria auditor tuh kayak gimana. Lalu untuk berikutnya, konsep dasar audit itu biasanya ada 5 prinsip ya, yang harus dipegang sama auditor dalam pelaksanaan audit. Itu pertama, evidential matter ya, jadi konsep pembuktian di mana auditor itu harus memastikan audit yang dia lakukan didasarkan dari bukti yang cukup dan valid atau kompeten. Jadi auditor tuh nggak boleh arogan, mengandalkan opini atau asumsi pribadinya dia sendiri, ada kepentingan pribadi lah gitu ya. Tapi harus benar-benar ngumpulin bukti, didokumentasikan, observasi langsung, ada wawancara, kalau bisa uji petik. Dia melakukan pengujian kembali, benar nggak sih evidence ini dengan kondisi existing-nya. Jadi audit itu sebenarnya dengan kondisi seperti ini nggak perlu takut nih kalau sebenarnya proses di internal dia kalau ada yang kurang baik, itu akan diceritakan ke auditor, gimana nih perspektif auditor nih. Ini bagi dia kayaknya prosesnya masih kurang bener deh. Nanti auditor bisa jadi ngasih apa ya rekomendasi perbaikannya. Kalau staf ke atas kan mungkin menggurui ya yang nggak enak. Kadang-kadang bisa lewat tim auditor. Mas audit atau Pak auditor gitu kan, tolong dong, ini kayaknya nggak sesuai best practice deh. Tolong bisa dimasukin ke laporan auditnya buat peningkatan ke manajemen itu bisa juga. Lalu kedua tuh ada fair presentation, jadi hasil audit tuh harus dicerminin kondisi yang adil, jujur, seimbang, tidak menyembunyikan kelemahan atau kerentanan yang ada, atau bisa laporan audit itu juga tidak membesar-besarkan dari kelemahan atau kinerja yang ada gitu ya. Misalnya kayak laporan keuangan tuh harus disajikan gitu atau dilaporkan sesuai secara wajar lah ya, sesuai prinsip akuntansi pastinya. Dan nanti auditor akan meriksa nih apakah laporan keuangan ini benar-benar valid nggak sih dengan kondisi existing organisasi. Jangan sampai laporan keuangannya bagus banget padahal di lapangan kondisinya nggak sesuai kayak kasusnya Episri kemarin gitu. Terus ketiga tuh kayak konsep kecermatan ya, atau do professional care. Ini auditor tuh dalam melakukan audit terus benar-benar teliti, sabar gitu ya, hati-hati, tidak ceroboh. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa dengan sistem regulasi risiko atau yang ini tidak gegabah dia dalam menarik kesimpulan. Jangan sampai ada SOP, ada regulasi ada risiko, dan dia gegabah nih ngambil kesimpulan. Padahal sebenarnya kadang-kadang suatu risiko itu tidak semua risiko itu wajib dimitigasi. Nah, si si auditor ini nggak boleh gegabah. Setiap risiko dianggap temuan, padahal ada juga risiko itu yang ditransfer, ada yang diterima, ada juga yang dimitigasi. Auditor tuh tidak boleh gegabah ya, jadi harus hati-hati, dia harus lihat registernya dulu. Lalu ini konsep yang keempat ya, yang paling penting juga, si auditor tuh harus independence. Dia harus bebas dari konflik of interest apapun, baik secara fakta atau dari penampilan. Jadi benar-benar auditor tuh netral, nggak terikat sama pihak manapun. Jadi auditor tuh jangan sampai selama proses audit, dia sampai nih mau nih terima hadiah lah dari divisi yang diaudit, atau kayak diajak makan malam aja. Itu sebenarnya sudah nggak etis. Atau kayak selama proses audit, itu dikasih kopi aja. Nah, itu sebenarnya agak nggak etis ya. Makanya kalau auditor internal mungkin masih ada beberapa yang bisa digituin ya. Kayak mau gitu lah ya. Kalau auditor eksternal biasanya dari Big Four tuh agak susah dia, agak sensitif dia kayak gitu-gitu. Soalnya tuh jadi apa ya, pride harga diri auditor dia sendiri. Karena biasanya auditor itu lebih idealis lah dia. Dia ngeceknya sesuai
peraturan yang ada di teksnya itu seperti apa, yaitu kondisinya. Lalu prinsip yang kelima tuh harus ethical conduct, di mana auditor tuh wajib menjaga integritas, objektivitas, kerahasiaan data. Jadi jangan sampai auditor tuh nemuin temuan, terus dia orangnya oversharing lah ya. Dia ngaudit apa, difotoin, dipublish di sosmed, terus dokumen-dokumennya difoto, dipublish ke sosmed. Nah itu nggak boleh. Lalu juga auditor tuh harus memiliki kompeten gitu kan. Jadi si auditi sama si manajemen tuh ngerasa audit ini benar-benar bermanfaat loh karena auditornya kompeten, proses auditnya integritas, objektif, terus datanya juga benar-benar dirahasiakan ya. Otomatis itu tidak merugikan apapun secara material atau material, jadi prosesnya adil. Nanti mungkin laporan hasil auditnya itu summary-nya aja nih yang dipublish ke pihak eksternal. Biasanya kalau evidence-evidence itu nggak dipublish, karena itu kan dokumen konfidensial internal perusahaannya. Jadi kesimpulan sederhananya tuh agar hasil audit itu bisa dipercaya, auditnya bisa berkualitas, bisa bermanfaat, auditor dan audit itu harus memiliki prinsip bahwa audit itu nggak cuma nyari kesalahan atau nyari kecurangan orang, tapi audit itu benar-benar proses di mana kita mengevaluasi, menyampaikan kebenaran, pakai bukti pastinya secara evidensial bahwa tujuannya apa? Untuk mengefektifkan atau mengefisiensikan proses yang ada di organisasi biar apa? Si tujuan organisasi kita ini tetap tercapai, bahkan lebih cepat pencapaiannya atau lebih baik tuh lebih baik. Lalu juga mindset-nya tuh harus dilihat bahwa si auditor ini orangnya tuh benar independen, profesional, berkompeten, dan beretika. Kadang-kadang auditornya benar-benar independen. Dia profesional, kompeten, tapi kadang-kadang tidak beretika. Makanya ketika berinterview kita harus ada teknik lah ya, kayak gimana ya? Ya sama aja kayak kita pacaran lah, ada PDKT, nggak mungkin dong kita langsung judgement kayak, "Kamu ngelakuin ini ya? Kamu melakukan ini ya? Ini nggak sesuai ya?" Ya nggak boleh. Jadi harus pendekatannya tuh kayak ada rayuan lah ya. Kita basa-basi dulu, muter-muter dikit, nanti sebenarnya goals-nya audit checklist yang ingin kita cari tahu itu tercapai. Makanya kadang-kadang si audit itu kita buat senyaman mungkin, sebenarnya dia nggak tahu nih, dia itu sedang diaudit. Padahal telinga, kuping, matanya auditor tuh mantau terus gitu gerak-geriknya. Lalu juga tujuan dari audit tuh mindset-nya tadi ini untuk perbaikan organisasi, perbaikan sistem agar kenapa? Organisasi ini secara menyeluruh agar bisa tadi mencapai tujuan, lebih efektif, efisien, jadi bukan menghukum, gitu. Untuk berikutnya, kita masuk ke proses audit. Jadi proses audit secara umum aja, itu ada proses planning, perencanaan dulu, fieldwork tuh pelaksanaan auditnya, evaluation tuh biasanya dari hasil fieldwork gitu kan, kita analisa mana yang salah, mana yang enggak gitu kan. Di sini kadang-kadang juga kita mengukur capability atau maturity level gitu kan, sampai nanti kita melakukan pelaporan. Pelaporan itu kita menyusun laporan audit, itu biasanya ada temuannya apa aja, kita ngaudit apa, yang diaudit siapa, lalu metodenya best practice-nya gimana, temuannya apa, kesimpulannya apa, sama rekomendasinya apa. Nanti sebenarnya ada satu proses lagi follow up hasil audit. Follow up hasil audit itu setelah laporan audit itu diterima, kelemahannya apa aja, rekomendasi perbaikannya apa, di follow up lagi nih sama auditor. Ini sudah dilakukan apa belum? Biasanya dibikin kayak matriks gitu, RCP gitu, rencana aksi, kapan due date untuk pelaksanaannya, tindak lanjutnya, atau sebenarnya follow up itu bisa dilakukan di tahun berikutnya ketika audit di periode tahun berikutnya kita cross check lagi nih temuan audit yang kemarin, utang-utang lu udah dilunasin semua belum, jangan sampai masih banyak utang nih yang belum diselesaikan gitu. Jadi untuk proses utama audit itu tadi ya dari planning, fieldwork itu tadi pengumpulan auditnya, tadi ada ngumpulin dokumen, lalu wawancara atau observasi langsung gitu kan. Evaluasi tadi ngukur salah benarnya atau ngukur maturity dan capability level. Pelaporan itu dokumen laporan hasil audit dan presentasinya. Oke, terakhir ini mungkin sedikit aja ya. Tadi mungkin ada yang nanya, katanya kalau sistem informasi biasanya punya career path yang lebih jelas gitu ya. Sebenarnya nggak lebih jelas karena yang ada di sistem informasi biasanya nanti yang akan hands on langsung ke manajerial atau di di C-level, di urusan strategis. Karena kalau kayak engineer itu kan nanti biasanya akan fokus
ke spesialis gitu kan, bukan generalis, dia akan fokus spesialis untuk meningkatkan suatu proses jadi lebih efektif dan efisien gitu ya. Nah kalau si SI itu biasanya secara keseluruhan, dia akan lihat seluruh aspek. Otomatis dia biasanya akan ada di manajemen dan di C-level. Sebenarnya kalau engineer pun bisa untuk masuk ke C-level, tapi dia biasanya harus memahami juga terkait tata kelola dan manajemen TI-nya. Jadi kalau di auditor tuh umumnya lah ya dari anak fresh graduate dia magang dulu atau join dulu di suatu project audit gitu ya. Nanti setelah dari situ dia ngelihat sebenarnya oh proses auditnya dilakukannya seperti ini, dia nanti bisa naik nih dari apa namanya anak magang atau staff audit jadi asisten audit, nanti dia jadi kayak auditor pertama atau anggota audit yang melakukan audit checklist, nyusun audit checklist, melakukan pengumpulan dokumen gitu kan. Lalu nanti dari situ dia bisa naik lagi jadi intermediate auditor gitu kan, jadi kayak apa namanya supervisi audit gitu ya, atau audit senior gitu kan. Nah kalau audit senior tuh biasanya orang-orang yang sudah memiliki sertifikasi keahlian audit ya. Contohnya kalau di IT itu ada CISA, Certified Information System Auditor, ini lumayan mahal juga 15 jutaan untuk training sampai sertifikasi. Ada juga mungkin CIA atau CIA, Certified Internal Auditor, ini untuk audit secara umum gitu kan. Nanti biasanya kalau kita auditor yang sudah berpengalaman, portofolio udah panjang, kita sertifikasi nanti bisa promosi nih ke senior auditor. Senior auditor tuh biasanya nanti kalau di pemerintah namanya DALNIS ya, pengendali teknis ya. Atau mungkin kalau di swasta tuh jadi supervisor di tim auditnya. Lalu career path-nya dari situ udah naik kelas seperti struktur organisasi pada umumnya ya, karena beda-beda mungkin ada assessment audit, mungkin ada yang langsung dari SPV langsung manager audit, nanti ada direktur audit mungkin kalau perusahaannya agak besar, kalau nggak besar biasanya dia bisa ada 2 career path, bisa masuk ke direktur operasional atau ke direktur keuangan biasanya. Kalau di pemerintah tuh biasanya ada inspektur ya, inspektorat gitu lah ya. Itu di Irjen itu sebagai inspektur auditor atau juga sebagai kalau organisasi besar banget itu ada board of audit. Nah, itu kayak komisi audit. Itu gabungan antara para komisaris, C-level sama senior manajemen contoh kayak para GM atau admin, para manajer. Itu mungkin sekian perkuliahan hari ini. Tidak panjang karena masih pertemuan pertama. Jadi kita masih bahas yang umum-umum aja dulu terkait audit karena kan saya khawatir ada yang belum pernah bekerja jadi belum memahami tentang audit. Jadi kalau dari definisi audit atau sejarah audit dulu, latar belakang, tujuan dan manfaatnya, siapa aja pihak yang terlibat, proses audit itu seperti apa, lalu prinsip-prinsip yang harus dipegang auditi dan auditor itu seperti apa. Jadi rekan-rekan sebenarnya sudah ada gambaran nanti untuk perkuliahan pertemuan kedua besok gitu. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian terkait perkuliahan hari ini? Oke, ini grup WhatsApp sudah dibuat ya. Saya masuk ke WhatsApp-nya dulu. Oke. Sebentar, saya cek dulu. Ini ada pertanyaan. Pak, kalau mau nanya, kalau misalnya ada investor e-commerce gitu melakukan surprise audit karena ada curiga barang yang ada di e-commerce dan dari seller terkait, apakah termasuk etis atau baik ya? Kalau investor itu kalau perusahaannya bentuknya startup itu kayaknya nggak mungkin ya. Kalau audit tuh tiba-tiba jebakan gitu langsung cilukba tuh nggak mungkin. Pasti biasanya dari komisi auditnya itu udah ada ngasih surat tugas dulu. Itu mau melakukan audit apa, nanti unit mana yang diaudit gitu kan. Soalnya nggak mungkin sih kadang-kadang kalau
audit tuh Cilukba. Cuman kalau perusahaan-perusahaan kecil biasanya dia kayak uji petik gitu ya, surprise audit. Itu mungkin sih biasanya tadi ketika dia baru beli sesuatu atau menerapkan suatu sistem baru gitu kan, serah terima nanti 6 bulan dipakai gitu ya. Tadi kayak case-nya TTS misalnya pakai LMS tadi kan. Mau dicek nih bener nggak sih bermanfaat? Nah itu bisa sih surprise audit misalnya dari Pak Rektor bikin SPT tiba-tiba bikin apa namanya observasi langsung lah ya dari tim auditnya gitu. Kalau perusahaan kayak udah startup sih kayaknya kemungkinannya kecil banget ya gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya sedikit ngasih informasi. Jadi berbeda dengan apa namanya proses pembelajaran di semester-semester sebelumnya. Jadi di TTS untuk semester kali ini di apa namanya di semester 2005-2006 itu sudah nerapin namanya untuk di kelas eksekutif itu ada kelas asinkronus. Kalau dulu baru kayak pilihan dosen tuh mau bisa sinkronis asinkronis, kalau sekarang wajib. Jadi nanti di pertemuan ganjil, jadi di pertemuan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu kita akan belajar secara sinkronus, secara langsung seperti ini. Nanti kalau di pertemuan yang genap, di pertemuan 2, 4, 6, 10 itu nanti tugasnya itu atau kuliahnya dilakukan secara asinkronus. Itu nanti rekan-rekan belajar secara mandiri terhadap materi nanti akan saya share di LMS. Nanti kalau ada waktu mungkin saya coba masukkan video, mungkin saya record penjelasan terkait materi yang saya buat. Karena saya kalau buat materi kayaknya lebih seneng storytelling ya, karena lebih enak studi kasus, jadi nggak cuma teori, kita bisa melihat kondisi real yang ada di Indonesia atau di industri itu seperti apa, atau di pemerintahan seperti apa gitu kan. Kalau ada kasus real, terus udah ada beritanya, sudah dibahas tuntas, oh ada temuan fraud di sini, kerugiannya segini, penyebabnya ini nih, cara fraudnya gini 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 gini. Kan enak ya, itu sebenarnya udah jadi insight atau jadi informasi untuk materi perkuliahan kita juga. Jadi kalau rekan-rekan nanti selama perkuliahan mau diskusi, mau ngasih cerita insight, apa namanya, ada informasi, "Pak kemarin yang kasusnya advisory ternyata tekniknya gini 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 loh, mind blowing banget." Nah itu boleh banget karena yang namanya, apa namanya, hasil audit pasti kan nanti temuannya akan berkembang juga ya, terkait pemeriksaannya makin dalam, pasti nanti ada proses pembelajaran juga agar di organisasi laut tidak terjadi lah kecurangan seperti itu. Jadi saya nanti akan banyak forum diskusi juga dengan rekan-rekan sekalian karena kondisi di organisasi A pasti beda dengan organisasi B. Makanya mata kuliah audit sistem informasi itu sangat penting buat sharing ya, sharing is caring. Jadi kita bisa saling banyak belajar dari kasus-kasus atau pembelajaran dari organisasi lain. Nanti kalau ada waktu juga, kalau saya nggak ada waktu mungkin rekan-rekan bisa nanti saya masukin video dari rekaman YouTube perkuliahan tahun lalu karena materinya masih mayoritas sama gitu kan. Nanti saya apa namanya bisa masukkan video YouTube itu di LMS. Kalau nggak ada nanti saya buat video baru apa kalau saya ada update materi. Oke, ada pertanyaan buat rekan-rekan sekalian terkait RPS, terkait metode pembelajaran atau terkait materi tadi tentang audit? 1 menit lagi nih sebelum jam 9. Oh iya, nanya internal eksternal. Kalau auditor internal tuh biasanya ada divisi audit ya. Itu kalau di pemerintahan tuh ada di inspektorat, di Irjen kalau di kementerian. Kalau di divisi audit biasanya ada di bawah direktur operasional, itu langsung ada divisi audit gitu ya. Kadang-kadang juga dia sejajar lah di antara struktur organisasinya itu di atas pada divisi unit yang lain. Kalau audit eksternal itu maksudnya dari pihak eksternal. Kayak Big Four tadi. Terus bisa juga dari lembaga akreditasi atau lembaga sertifikasi.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sampai sini ya perkuliahan saya. Nanti kalau rekan-rekan mau bertanya lebih lanjut, nanti bisa sampaikan ke saya by nomor WhatsApp tadi atau bahas di grup boleh. Nanti kalau ada tugas kuis, nanti biasanya saya akan reminder di grup gitu kan. Kalau ada materi sudah saya upload, video sudah saya upload di LMS, juga pasti saya akan sampaikan juga di grup. Jadi biar grup kita tuh hidup, nggak cuman nggak cuman masih tahu informasi-informasi yang tidak sesuai dengan perkuliahan. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya.